Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, NIM 195211371, Manajemen Bisnis Syariah kelas 5H. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengambilan keputusan. Menurut Siagen dalam Answir 2006 halaman 203, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan suatu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan ini harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia berupa manusia dan material. Poin yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya yaitu keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan hutang dan sebagainya. Yang kedua yaitu merupakan keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan secara analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, dan keputusan rekrutmen pegawai. Yang terakhir, yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Poin yang ketiga yaitu akan membahas mengenai pengertian manajemen science. Science management atau yang sering disebut sebagai operation research, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu pengetahuan pembuatan keputusan adalah penerapan ilmiah yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah manajemen dalam rangka membantu manajer untuk mengambil keputusan yang baik. Manajemen science menggabungkan teknik orientasi matematika yang telah dikembangkan dalam hidup manajemen science dan atau diadaptasikan dari disiplin lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Dapat dikatakan pula bahwa manajemen sains meliputi pendekatan logika pada pemecahan masalah yang dilakukan secara logis, konsisten, dan sistematis. Poin yang keempat yaitu kita akan membahas mengenai teknik-teknik manajemen sains. Yang pertama yaitu program linear. Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus-kasus dalam pemrograman matematika. Yang kedua yaitu teknik probabilitas. Teknik probabilitas merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota-anggota sampel. Terdapat beberapa penarikan sampel, salah satunya yaitu sampel acak sederhana. Yang ketiga yaitu teknik jaringan, yaitu sistem yang dianalisis baik deterministik maupun probabilistik. Yang terakhir yaitu teknik linear dan non-linear. Non-linear merupakan metode penyuntingan video menggunakan software komputer yang memungkinkan untuk memanipulasi urutan video yang telah didigitalkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling
menentukan baik garis lurus maupun garis lengkung. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah metode dalam manajemen sains. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, merupakan tahap awal di mana menggali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sistem. Identifikasi masalah tidak hanya dapat dilakukan oleh manajer yang rutin bekerja di suatu tempat, tetapi juga oleh pakar sains manajemen yang secara teknik menguasai teknik-teknik sains manajemen dan terlatih untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan teknik-teknik sains manajemen. Yang kedua yaitu mengenai definisi masalah. Setelah diketahui adanya suatu masalah tersebut harus dapat dijabarkan dengan singkat dan jelas, agar penyelesaian masalah pun dapat ditangani dengan cepat. Definisi masalah harus meliputi batasan-batasan masalah dengan tingkat di mana masalah tersebut mempengaruhi unit organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu model konstruksi. Suatu model sains manajemen merupakan penyajian yang ringkas dari situasi masalah yang sedang berjalan. Penyajian dapat berupa grafik atau diagram. Meskipun biasanya model sains manajemen mencakup suatu set hubungan matematis. Hubungan matematis ini menggunakan angka-angka dan simbol-simbol. Yang keempat yaitu mengenai solusi atau pemecahan masalah. Teknik sains manajemen biasanya digunakan untuk jenis model tertentu. Jadi, jenis model dan metode pemecahan merupakan bagian dari teknik sains manajemen. Suatu model dapat diselesaikan karena model tersebut merupakan masalah. Solusi model juga berarti penyelesaian masalah yang sedang diamati. Yang terakhir yaitu pelaksanaan, implementasi. Ini merupakan tahap akhir dari proses pemecahan masalah. Implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari model yang telah dikembangkan atau pemecahan masalah yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan. Jika model sains manajemen dan solusinya tidak diimplementasi, maka semua usaha dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangan model menjadi sia-sia. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Teknik manajemen sains memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang pokok. Manajemen sains, informasi yang diperoleh harus melengkapi informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalamannya. Manajemen sains adalah proses yang terus-menerus. Umpan balik model bisa memodifikasi model awal. Manajemen sains berperan yaitu dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah manajemen di atas dalam rangka membantu manajer mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu mengenai contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Penerapan manajemen sains di Friedrich. Pada tahun 1973, Friedrich W. Smith memulai Federal Express Corporation untuk menyediakan pengiriman barang-barang kecil bernilai tinggi dalam semalam. Perusahaan ini mulai beroperasi di 11 kota di selatan dengan armada 22 jet eksekutif bermesin ganda, masing-masing dengan muatan sekitar 3 ton. Hari pertama perusahaan hanya mengirim beberapa paket, dan 3 hari kemudian Friedrich menghentikan layanan pengiriman udara karena kurangnya bisnis atau mengalami kerugian. Pada saat itu, Friedrich membuat penilaian secara keseluruhan dari situasi bisnis pengiriman barang yang telah dijalankannya, dan mulai menggunakan teknik manajemen sains untuk membantu memecahkan masalah dan mendefinisikan kembali operasionalnya. Sejak saat itu, manajemen sains telah menjadi bagian integral dari kesuksesan spekuler perusahaan Friedrich. Sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.